Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mur Aziza, mahasiswa PGSD semester 4 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini Aziza akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolah di SDN 3 Bantul yang saya lakukan selama 2 hari berturut-turut. Di sana saya mendapatkan visi dan misi tujuan SD 3 Bantul sebagai berikut. Selain visi, misi, dan tujuan, SDN 3 Bantul juga memiliki struktur organisasi. Nah, untuk sumber daya manusianya di sini terdapat 21 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan rincian 1 kepala sekolah, 12 guru kelas, kemudian 2 guru mata pelajaran, 9 guru ekstrakurikuler, dan 4 karyawan, 1 penjaga sekolah. Nah, di sini juga teman-teman, tentunya dalam struktur organisasi itu terdapat siswa dan siswinya. Nah, untuk jumlah siswa dan siswinya ada 369. Namun untuk keterangan laki-laki berjumlah berapa dan perempuan berjumlah berapa, kami kurang menelusuri atau kami kurang menanyakan akan hal tersebut kayak gitu teman-teman. Jadi jumlah karyawan di sana berjumlah 21 dan peserta didiknya berjumlah 369 anak. Kemudian untuk sarana dan prasarana sekolah, ketika Aziza melihat di sana, ternyata di sana ada 4 ruangan kantor. Yang pertama ada ruangan guru, khusus guru, dan yang kedua itu ada ruangan kepala sekolah dikhususkan, jadi berbeda tempat gitu, berbeda tempat dan berbeda ruangan. Terus yang ketiga itu ada ruangan tata usaha dan ruangan UKS. Nah, untuk ruangan UKS sendiri itu terdapat kasur kecil dan beberapa alat obat-obatan kayak gitu, pokoknya lengkap. Terus kalau untuk ruangan tata usaha itu rapih juga, di dalamnya itu terdapat rak-rak seperti itu teman-teman. Kalau untuk di dalam ruangan kepala sekolah dengan ruangan guru itu terdapat meja, kemudian bangku, dan ada laptop atau komputer yang bisa digunakan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sana sebagai fasilitas kantor. Nah, kemudian di sana juga terdapat rak buku yang dimana diperuntukkan. Nah, di sini juga terdapat laboratorium komputer, kemudian perpustakaan, koperasi, dan ruang penunjang. Untuk laboratorium komputer, di sini terdapat 21 komputer yang bisa digunakan oleh siswa-siswi SDN 3 Bantul, tetapi nanti untuk waktunya bergantian. Untuk harinya itu bergantian, misalkan Senin itu untuk siswa kelas 5, kalau misalkan Selasa itu untuk siswa kelas 6 dan seterusnya seperti itu. Kalau untuk perpustakaan, ketika Ajijah melihat ke sana, di sana rapih, keadaannya rapih sekali, dan terdapat petunjuk atau arahan kalau semisalkan ini itu buku fiksi dan non fiksi. Terus di sini ada buku pelajaran, jadi kayak ada tulisan di atasnya itu sehingga siswa itu bisa dengan mudah mencari buku yang mereka inginkan. Untuk kultur di SDN 3 Bantul itu membiasakan disiplin budaya, kemudian mandiri dan bertanggung jawab, dan suka membaca. Nah, di dalam kebiasaan siswa-siswa di sana, mereka sebelum belajar itu membaca juz amat terlebih dahulu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, mereka membaca juz amma dulu, terus sebelum 15 menit pembelajaran dimulai, mereka mau melakukan literasi atau membaca buku yang ada di pojok baca setiap kelas di ruangan kelas tersebut. Nah, kalau untuk non akademiknya, mereka membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun. Di situ ada 5S yang selalu diterapkan oleh siswa dan siswi SDN 3 Bantul. Nah, untuk peraturan dan tata tertib sekolah, di sini pihak sekolah juga penggunaan seragam sekolah mulai dari ketentuan bentuk, ukuran, dan atribut sekolah itu sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian untuk jadwal penggunaan seragam sekolah, di sini terdapat Senin, Selasa itu mereka memakai baju
putih merah, kemudian dengan memakai sepatu hitam. Untuk Rabu mereka memakai batik identitas sekolah. Kemudian untuk hari Kamisnya mereka memakai baju pramuka, atau nanti ketika Kamis memperingati hari lahirnya Bantul, nanti mereka memakai baju adat Jawa yang diseragamkan oleh sekolah, itu wajib. Nah, kalau untuk hari Jumat itu mereka memakai seragam olahraga karena jadwal olahraga di sana yaitu untuk prestasi pendukung. Di sini ada drum band dan MTQ, di mana ketika kita wawancara di sana, drum band ini selalu dimenangkan oleh SDN 3 Bantul kayak gitu. Jadi setiap 17 Agustus pemerintah Kabupaten Bantul selalu melakukan perlombaan-perlombaan. Di antaranya ada perlombaan drum band, dan drum band itu diikuti oleh SDN 3 Bantul dan sekolahan-sekolahan SD lainnya. Namun di sini alhamdulillah SDN 3 Bantul mendapatkan kejuaraan 2 drum band sekabupaten Bantul. Nah, untuk kejuaraan di bidang MTQ atau baca tulis Quran, SDN 3 Bantul juga unggul terhadap hal tersebut karena sudah terbukti ketika lomba SDN 3 Bantul selalu memenangkan lomba-lomba MTQ tersebut, entah itu juara 1, 2, atau 3, selalu bergiliran setiap tahunnya seperti itu. Terus untuk kegiatan seremonial formal di sekolah itu ada pelaksanaan upacara bendera. Nah, untuk pelaksanaan upacara bendera itu dilaksanakan 1 minggu 1 kali, hari Senin. Jadi siswa itu nanti jam setengah 7.00 sudah berada di sekolah untuk persiapan. Nah, biasanya untuk penugasan pengibaran bendera itu hanya dari kelas 4 sampai kelas 6 saja, tidak diperuntukkan untuk kelas 1, 2, dan 3 karena mereka masih tahap belajar, masih tahap mengamati kayak gitu, mengamati atau belajar dari kakak-kakaknya dulu kayak gitu. Terus kalau untuk dan upacara bendera ini wajib diikuti oleh seluruh warga sekolahan, baik itu guru, kemudian penjaga dan lain sebagainya, wajib mengikuti upacara bendera di hari Senin tersebut. Nah, untuk kegiatan seremonial lainnya di sini terdapat rapat rutin antara guru-guru kelas dengan kepala sekolah. Di situ membahas tentang perkembangan dan keterhambatan siswa dalam belajar. Jadi di situ memantau sejauh mana siswa berkembang dan keterlambatan mana. Nanti di situ ada evaluasi atau bertukar pikiran antara guru satu dengan guru yang lainnya. Terus di situ juga ketika kami melakukan rapat, kebetulan ketika kami observasi di sana sedang melakukan rapat. Jadi ketika kami izin untuk masuk dipersilakan, dan di sana sedang membahas kurikulum pelajaran baru. Di mana kurikulumnya itu sangat dirinci sekali dan sangat bagus visi misinya. Yang pertama saya jelaskan di situ mengenai perkembangan siswa juga. Positif di sini di SDN 3 Bantul ini selalu membiasakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Nah, 5 itu menjadi kebiasaan di SDN 3 Bantul karena mereka selalu membiasakan hal tersebut setiap harinya. Tidak dipungkiri bukan hanya siswa dan siswinya yang melakukan 5 hal tersebut, 5S tersebut, namun guru pun mengimplementasikan atau memberikan contoh kepada siswa dan siswinya agar selalu melakukan 5S, sehingga itu menjadi kebiasaan, dan ketika sudah menjadi kebiasaan mereka akan membawa itu menjadi karakter diri mereka, membawa itu baik di lingkungan rumah maupun masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembiasaan mencuci tangan itu sebelum COVID pun di SDN 3 Bantul sudah membiasakan mencuci tangan sehabis dan sesudah makan. Nah, di situ tempat-tempatnya itu sudah disediakan di depan-depan kelas kayak gitu. Jadi satu kelas itu terdapat 2 kelas itu terdapat 1 wastafel kayak gitu di depannya yang khusus untuk mencuci tangan, dan disediakan sabun juga, sehingga itu menjadi kebiasaan siswa